di ujung selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Tutul, Kecamatan Balung. Kami menapakkan langkah pertama sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. 11 orang dengan cerita dan latar belakang berbeda dipertemukan oleh satu tujuan, yakni mengabdi, belajar, dan tumbuh bersama masyarakat. Dan inilah perjalanan kami, KKN Posko 26 Desa Tutul. Dikenal sebagai sentra kerajinan kayu sejak puluhan tahun silam, desa ini telah melahirkan berbagai karya bernilai tinggi, dari tasbih, gelang, kalung, hingga pipa rokok berbahan kayu dan tulang. Setiap guratan kayu yang diukir menyimpankan kisah ketekunan dan warisan keterampilan yang tak ternilai. Tak heran, pada tahun 2013, Desa Tutul dinobatkan sebagai Desa Produktif Nasional. Sebuah bukti bahwa kerja keras dan kemandirian warga menjadi kekuatan utama dalam memajukan ekonomi lokal. Kami belajar banyak dari mereka. Di UD Nuansa Alam, kami mengenal proses pembuatan pipa rokok dari berbagai jenis kayu dan tulang. Fokus penjualannya kini diarahkan ke marketplace online, di mana produk-produk mereka dipasarkan secara luas kepada pembeli dari berbagai daerah. Namun, tak berhenti di sana. UD Nuansa Alam juga menjadi pusat grosir bagi para pedagang yang datang langsung ke lokasi produksi. Dengan cara itu, roda ekonomi desa terus berputar dari tangan pengrajin ke pasar lokal hingga ke berbagai kota di Indonesia. Di Kube Mandiri 1, kami menemukan kekayaan lokal lain yang diolah menjadi tasbih, minyak gaharu, hingga serbuk cendana. Semua dikerjakan oleh tangan-tangan terampil yang bekerja dengan penuh ketulusan dan dedikasi. Di tempat ini kami tak hanya mengamati, tapi juga ikut merasakan prosesnya secara langsung. Kami belajar bagaimana minyak gaharu dihasilkan melalui proses penyulingan yang teliti, dari memanaskan bahan, menunggu uapnya naik, hingga akhirnya menghasilkan tetes demi tetes minyak beraroma khas. Kan kalau 0 bar katanya ini bisa jadi bahan parfum, terus kampasnya bisa jadi. Kalau saya yang saat ini untuk fokus yang di 0 bar. 0 bar untuk bahan obat. Kalau yang kosmetik dan untuk biasanya airnya itu yang dipakai. Keesokan harinya, kami kembali untuk membantu mengeluarkan serbuk gaharu dari dalam tungku pemanas. Sisa dari proses penyulingan yang telah berjalan semalaman. Dari pengalaman itu kami memahami bahwa setiap produk yang dihasilkan bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga cerminan kesabaran dan ketekunan para pengrajin desa itu. Tak berhenti di situ, kami juga berkunjung ke Artalira Craft milik Ibu Yayu dan suaminya. Sebuah usaha kerajinan yang memanfaatkan kayu mahoni, jati, dan aren sebagai bahan utamanya. Iki tahu centong mini. Centong mini. Produk-produk hasil karyanya tidak hanya diminati secara lokal, tapi juga telah menembus pasar luar daerah, bahkan sampai ke Bali, Yogyakarta, Jakarta, dan Turki. Pertama itu untuk saya ya jenengnya nyoba-nyoba di Facebook. Tak posting kayak gitu. Nah, di Facebook. Lewat Facebook itu jenengnya ya banyak rezekian loh. Selain belajar tentang wirausaha, kami juga belajar tentang nilai agama. Kegiatan mengajar mengaji di Musola An-Nasiha Wali Songo dan Musola Ustadz Khairun menjadi momen berharga untuk berbagi ilmu sekaligus mempererat tali uhuwah dengan masyarakat sekitar. Setiap langkah kami tak pernah lepas dari nuansa religius masyarakat Desa Tutul. Para laki-laki mengikuti rutinan sholawat bersama Pak Sumarsono, sementara para perempuan berbaur dengan pengajian Al-Ikhlas dan bibaan bersama ibu-ibu setempat.
Di bidang pendidikan, kami turut melangkah ke ruang-ruang belajar dengan misi berbagai wawasan. Di MTS Negeri 10 Jember, kami mengusung tema Cegah Narkoba. Siswa-siswi di sana terlihat antusias mengikuti jalannya sosialisasi. Mereka berani maju ke depan, menjawab pertanyaan, bahkan mengajukan pendapat mereka sendiri. Kami menutup kegiatan dengan memberikan reward sederhana bagi siswa yang aktif berpartisipasi. Sementara di Min 2 Jember, kami mengusung tema Stop Bullying. Antusiasme siswa di sana pun tak kalah besar. Kami juga memberikan reward bagi mereka yang berani bertanya dan berkontribusi dalam diskusi. Kami juga bertemu dengan Hisham, seorang siswa yang dengan jujur bercerita pernah mengalami tindakan bullying. Setelah sosialisasi berakhir, kami memberikan semangat dan dukungan moral kepadanya, serta menjelaskan langkah-langkah yang bisa ia ambil ketika ia menghadapi hal yang serupa. Kami percaya, perubahan besar berawal dari kesadaran kecil, dari ruang-ruang kelas yang penuh semangat dan keberanian untuk berbicara. Serangkaian kegiatan itu membuat kami dekat dengan masyarakat. Dari kedekatan itu, kami mulai melangkah ke program utama, sebuah inisiatif yang kami harapkan dapat membantu pelaku usaha desa menghadapi perkembangan zaman. Program utama kami berfokus pada digitalisasi UMKM melalui pembuatan kris bagi pelaku usaha lokal. Halo guys, kita habis pembuatan kris di toko yang ada di salah satu desa Tutul. Jadi kita mau uji coba. Masuk, Mas? Foto dulu. Beberapa pelaku usaha menerima program ini dengan terbuka. Mereka bersedia dibuatkan kris, berharap usahanya dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas dan mengikuti perkembangan zaman. Namun tidak semua berjalan mulus. Ada yang menolak karena khawatir penipuan, tidak terbiasa dengan gawai, atau merasa lebih aman menggunakan uang fisik yang dapat dilihat langsung. Penolakan itu bagi kami menjadi pengingat bahwa digitalisasi adalah proses. Terkadang proses memahami, mendengar, dan menghargai nilai-nilai lokal justru menjadi pelajaran yang paling berharga. Menjelang berakhirnya pengabdian, kami berziarah ke makam Mbah Demang Tutul sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang berjasa bagi desa. Kunjungan singkat itu menjadi pengingat bagi kami bahwa pentingnya menghargai sejarah dan sosok yang pernah membangun lingkungan tempat kami belajar selama sebulan penuh. Setelah itu kami juga melakukan kegiatan bersih-bersih di ruang terbuka hijau Desa Tutul. Kegiatan ini juga mengingatkan kami bahwa ruang publik akan tetap nyaman jika dirawat bersama oleh siapapun yang sering menggunakannya. 40 hari di Desa Tutul bukan hanya tentang program kerja, tetapi tentang perjalanan memahami masyarakat, nilai, dan komitmen untuk mengabdi. Kami datang sebagai mahasiswa dan pulang sebagai bagian dari Desa Tutul. Terima kasih Desa Tutul, terima kasih atas setiap pelajaran yang tak tertulis di buku. Dan inilah cerita kami, KKN Posko 26 Desa Tutul. Ini agendanya apa, Bang? Nyapu. Ini kita nyapu. Kamu lagi ngapain? Jangan. Ayo lagi ngapain? Oh, mudung, terima kasih.